Shalom, ada sukacita kebahagiaan berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan pergumulan kita, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setelah sepanjang hari ini, kita boleh menjalani kehidupan dan berbagai aktivitas yang mungkin membuat kita capek dan tertekan. Saat ini, lewat lentera malam, kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat puji-pujian dan pemberitaan firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Oleh karena sampai detik ini Engkau masih mengaruniakan kekuatan, Engkau masih mengaruniakan kesehatan dan juga nafas kehidupan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih dilayakkan untuk menikmati hidup karunia Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami memohon kepadamu, mari ya Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami semua, memampukan kami untuk mengerti apa kata firman-Mu. Terlebih, sekiranya juga Engkau memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada pembacaan kita, Doa Nabi Habakuk, firman Tuhan.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini, mekar walau sukar. Mekar walau sukar. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang Allah, hal yang pasti terbesit dalam pikiran kita adalah kita memahami bahwa Allah itu adalah sebuah pribadi yang baik, sebuah pribadi yang adil, penuh kasih, penuh rahmat, dan sebagainya. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Adalah kemudian ada yang mengatakan bahwa karena Allah itu baik, karena Allah itu penuh kasih, tidak mungkin Allah akan membiarkan kita untuk masuk dalam penderitaan. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita untuk jatuh sakit. Sehingga kadang-kadang ada orang yang kemudian beranggapan, Bapak Ibu Saudara, bahwa nggak apa-apalah saya ikut Tuhan. Saya akan ikut Tuhan. Karena kalau kita ikut Tuhan, pasti kita tidak akan sakit, pasti kita tidak akan menderita, dan lain sebagainya. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang seperti ini memahami bahwa kalau mengikut Tuhan, tidak akan masuk dalam pergumulan, tidak akan mendapatkan penderitaan, dan lain sebagainya. Hal ini pun juga yang dialami oleh Nabi Habakuk, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pada saat ini. Nabi Habakuk memahami bahwa Allah yang ia sembah adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang penuh kasih, dan tidak mungkin membiarkan umatnya berada dalam pergumulan hidup yang berat. Tidak mungkin membiarkan umat pilihannya itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Itu kemudian yang dipegang oleh Nabi Habakuk, Bapak Ibu Saudara, sehingga ya, ia kemudian seolah-olah menolak kalau Tuhan tidak mau campur tangan atas setiap kehidupan bangsa Israel. Tetapi ketika hal yang lain terjadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Habakuk pasal 1, di situ terjadi penindasan dialami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Kasdim, oleh bangsa-bangsa Babel. Di pasal 1 dan di pasal 2 di situ dijelaskan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan melihat ini, Habakuk kemudian bertanya-tanya, loh, katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu penuh kasih. Kenapa ia membiarkan bangsa Israel ditindak oleh orang-orang Kasdim? Kenapa bangsa Israel kemudian masuk dalam pencobaan yang begitu berat sekali? Lantas Tuhan itu kemana? Kenapa Tuhan seolah-olah berdiam diri? Ini yang kemudian, Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan Habakuk, menjadi pergumulan Habakuk. Ya, sekian lama Habakuk kemudian bergumul tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara. Karena yang ia pahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan tidak akan mungkin membiarkan umat pilihannya itu kemudian ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Ini kemudian yang menjadi pergumulan Habakuk dan terus direnungkan oleh Habakuk, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ia belajar tentang firman Tuhan. Setiap hari ia kemudian belajar apa sih maksud Tuhan di balik penderitaan ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika bergumul dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tibalah Habakuk pada sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau dalam pembacaan kita di pasal 3, ayat 17 sampai ayat yang ke-19, di situ memperlihatkan suatu lonjakan iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah perubahan iman yang terjadi dalam diri Habakuk. Dari yang awalnya Habakuk ini adalah seorang yang mengkritik Tuhan habis-habisan. Ia tidak mau melihat, ia tidak mau menerima kalau Tuhan itu adalah Allah yang membiarkan umatnya begitu saja dalam penderitaan.
Tetapi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, Bapak Ibu Saudara, iman Habakuk berubah. Ada suatu lonjakan iman yang luar biasa. Ia kemudian menjadi sosok yang mengagung-agungkan Tuhan atas setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kita lihat di ayat 17. Habakuk mengambil sebuah realitas manusia, Bapak Ibu Saudara, yaitu kekurangan kebutuhan pokok. Kalau kita baca di ayat 17, di situ Habakuk berbicara tentang pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, pohon zaitun yang hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan lain sebagainya. Di sini Habakuk menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana respon seorang Habakuk ketika berada dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Ia mengambil realitas tentang kebutuhan pokok manusia, Bapak Ibu Saudara, karena kalau kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi, ini akan dapat berakibat fatal baik dari segi hubungannya dengan sesama maupun hubungannya dengan penciptanya. Abraham Maslow, seorang psikolog humanis, pun juga mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kebutuhan manusia tidak terpenuhi, orang itu dapat menjadi brutal, orang itu dapat menjadi gila, bahkan dapat menjadi stres, dan seolah-olah akan terus menyalahkan Tuhan, yang akan berujung pada pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini Habakuk menggunakan realitas ini untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana respon yang harus dilakukan ketika manusia berada dalam pergumulan hidup yang luar biasa. Respon Habakuk sungguh sangat luar biasa. Ayat 18 dan ayat 19 memperlihatkan kepada kita menjadi puncak pengakuan dari Habakuk tentang siapa Tuhan itu. Kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara, bahwa sekian lama Habakuk bergumul dengan keadilan Tuhan. Habakuk terus-menerus, seperti yang saya katakan di awal tadi, terus-menerus mengkritik Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Habakuk, ketika Tuhan memperlihatkan pertolongannya kepada Habakuk, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 menjadi respon Habakuk yang luar biasa. Apa yang dikatakan di ayat 18? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebuah respon iman yang sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Selama ini Habakuk berada dalam pergumulan seolah-olah Tuhan tidak mendengarnya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, Bapak Ibu Saudara, Habakuk memperlihatkan respon yang luar biasa. Ia bersuka cita di dalam Tuhan. Ia beria-ria di dalam Tuhan. Dan kalau kita melihat teks aslinya, Bapak Ibu Saudara, arti aslinya dari beria-ria ini, itu sebuah sukacita yang luar biasa yang kemudian diekspresikan melalui nyanyian, melalui tarian, dan lain sebagainya. Sungguh sangat luar biasa respon yang diperlihatkan oleh Habakuk di dalam ayat yang ke-18 ini, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Habakuk? Apakah dia berhenti hanya untuk bersuka cita, hanya untuk beria-ria di dalam Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Respon Habakuk tidak berhenti sampai di situ saja. Tapi ayat yang ke-19 memperlihatkan kepada kita sebuah hal yang luar biasa. Munculnya pengakuan Habakuk tentang kedaulatan Allah. Munculnya pengakuan Habakuk tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Habakuk? Apa yang diakui oleh Habakuk? Ayat 19 memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Habakuk pun kemudian mengakui bahwa Tuhan Allah yang ia sembah adalah satu-satunya sumber kekuatannya, adalah satu-satunya sumber pertolongannya dalam menjalani kehidupannya. Melalui penderitaan dan pergumulan, Bapak Ibu Saudara, iman Habakuk bertumbuh. Iman Habakuk semakin bertumbuh ke arah pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Pergumulan membuat iman Habakuk, Bapak Ibu Saudara, kemudian kagum terhadap Allah. Pergumulan dan penderitaan membuat Habakuk ini kemudian menjadikan ia sebagai orang yang kemudian mengakui Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Habakuk tidak lari dari pergumulan. Ketika pergumulan menghampirinya, ketika penderitaan ia lihat terjadi di mana-mana, Habakuk kemudian tidak lantas secara terus-menerus menyalahkan Tuhan.
Tetapi yang ia lakukan Bapak Ibu Saudara, ia tidak lari dari pergumulan. Tetapi ia menghadapi pergumulan itu dalam iman percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang akan selalu menolongnya. Dari kisah Habakuk ini Bapak Ibu Saudara, kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan, kehidupan kita tidak akan selamanya mulus. Kehidupan kita tidak akan selamanya nyaman. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu Saudara bahwa langit itu akan selalu biru, jalan itu akan selalu rata. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan, mari ikut aku. Kalau kau ikut aku, kau akan terbebas dari penderitaan dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan Bapak Ibu Saudara adalah pertolongannya akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara ketika pergumulan menghampiri kita? Kisah Habakuk memperlihatkan kepada kita bahwa jangan lari dari pergumulan. Tetapi hadapilah pergumulan itu, hadapilah penderitaan itu dengan berpegang teguh pada Tuhan. Dengan meyakini bahwa ada Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Iman yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara adalah sikap hidup yang terus bersandar pada pengenalan yang benar tentang takut akan Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Dan kita pun juga dituntut untuk tidak memiliki iman yang situasional. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang kemudian beriman kepada Tuhan, mengakui Tuhan itu sebagai, mengakui Yesus itu sebagai Tuhannya. Ketika dalam kehidupannya ia baik-baik saja, ketika usahanya lancar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia ditimpa oleh pergumulan, ya, ketika ia ditimpa oleh penderitaan, ia lantas kemudian tidak mau lagi beriman sama Tuhan. Ia kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan ini tidak adil. Kenapa terjadi dalam kehidupan saya? Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kisah Habakuk mengajarkan kita pada saat ini bahwa sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita terus memiliki iman yang terus menyandarkan kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan yang sejati. Pahamilah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam segala keadaan kita, dalam suka maupun duka yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memperhatikan kita. Mekarlah walau sukar. Tuhan memberkati. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak
pamrih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi kekuatan kita, dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau masih mengaruniakan waktu kepada kami untuk boleh bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang telah kami sampaikan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Sekiranya ya Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Terlebih, mampukan kami untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus beriman kepadamu dengan kesungguhan hati. Ajar kami untuk terus memahami bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada penghiburan yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berada dalam pergumulan hidup, ketika kami berada dalam penderitaan hidup, kami percaya ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang akan selalu menolong dan menyertai kami, yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk terus menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka masing-masing. Datanglah Engkau ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, menyatakan kasih dan kemurahan kepada mereka, menyatakan pertolongan, penghiburan kepada mereka. Sehingga setiap hari, anak-anak-Mu ini boleh terus merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami semua tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekiranya Engkau terus mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tenaga medis ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan para relawan ke dalam tangan-Mu. Dan kami semua Tuhan yang sementara berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengambil kebijakan yang betul-betul berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan iman kami, kuatkan imun kami ya Tuhan, untuk menghadapi setiap persoalan hidup ini. Terlebih ya Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh terus berpegang di dalam Tuhan. Karena kami menyadari bahwa dalam setiap keadaan kami, Tuhan selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan ini, ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwa kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengendalikan kehidupan kami dan mampukan kami untuk setiap hari menyerahkan kehidupan ini untuk dibentuk dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Ini ungkapan syukur kami. Ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita bersyukur bahwa malam ini kita sudah menikmati lawatan Tuhan lewat persekutuan dan pemberitaan firman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian Lentera Malam pada saat ini. Tetap teguh dan berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat beristirahat, sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.